Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aldi Winata. Nama saya Arik Mutiawarullah. Nama saya Herudin Iskandar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana membuat jaringan sederhana menggunakan kabel UTP dengan tipe strike. Adapun bahan dan alat yang kita gunakan pada praktik kali ini yaitu tang krimping. Di sini tang krimping berfungsi untuk memotong kabel UTP. Selanjutnya ada kabel UTP sendiri. Selanjutnya ada RJ45. Ini untuk menghubungkan antara switch dengan komputer. Selanjutnya LAN tester. Ini digunakan untuk mengetes apakah kabel tersebut sudah berfungsi dengan baik atau belum, sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya kita juga membutuhkan switch hub untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan pembuatan kabel UTP dengan menggunakan tipe strike. Pertama kita potong pelindung kabelnya dengan tang krimping bagian sini ya. Kita coba potong. Dan ini akan terpotong seperti ini. Di situ tarik bagian luar sehingga kabel bagian dalamnya terlihat seperti ini. Kita pisahkan setiap kabel yang kecil ini agar mudah untuk diurutkan. Berikutnya kita urutkan seperti ini. Ini adalah urutan untuk kabel strike. Jadi urutannya putih orange, putih hijau, biru, terus putih biru, terus hijau, putih coklat, dan coklat. Ini seperti ini. Setelah ini kita bisa langsung rapihkan dengan tang krimping, kembali dipotong bagian ujungnya supaya kita bisa sesuaikan dengan RJ45 nya ya. Kita potong dengan bagian ini paling belakang. Pastikan urutannya tetap benar ya setelah dipotong. Selanjutnya kita masukkan ke RJ45 nya. Sebelumnya untuk diperhatikan ya, bagian depan RJ45 itu yang ada tembaganya seperti ini. Sedangkan klipnya di bagian bawah. Jadi ini bagian atasnya. Jadi kita masukkan sesuai urutan di bagian atas ini. Kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Sehingga dia masuk. Ini untuk pemotongan ininya kita harus pas ya, harus masuk ke port RJ45 nya. Setelah ini kita langsung krimping. Kita pastikan kembali masuk. Terus kita masuk ke tang krimpingnya sampai mentok seperti ini. Lalu kita tekan tang krimping. Maka RJ45 nya akan seperti ini. Dan ini akan kuat, tidak bisa ditarik. Lakukan langkah tersebut di bagian sisi lain kabel UTP yang sebelumnya ya. Jadi portnya yang ini, ujung sebelahnya kita lakukan hal yang sama sampai kita buat 3 kabel. Setelah kabel UTP di kedua sisi terpasang RJ45 seperti ini, kita bisa langsung LAN tester dengan alat LAN tester ini. Pertama kita hidupkan sampai berkedip seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan ke port RJ45 dan satu ujungnya lagi ke sebelahnya. Setelah dicolok, pastikan seluruh lampu menyala bersamaan dari 1 hingga 8 seperti ini. Kalau lampu tersebut menyala secara bersamaan dan berurut 1 sampai 8, maka pemasangan RJ45 berhasil. Jika tidak berurut, maka pemasangan RJ45 secara strike itu gagal ya. Atau ada yang mati sebagian ataupun yang tidak berurut.
setelah tadi LAN kita tes dengan LAN tester dan misalkan berhasil ya, kita akan melanjutkan membuat jaringan sederhana menggunakan kabel UTP ini dengan RJ45. Kita menggunakan topologi start di sini, jadi menggunakan kabelnya, kabel UTP serta hub seperti ini, dan bisa juga menggunakan switch. Jadi yang harus kita lakukan, kita colokkan kabel UTP ini ke laptop yang akan kita hubungkan buat jaringannya. Pasang klip di bawah dan bagian depannya di atas seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan ke hub. Oh ya, hub ini kita colokkan dulu ke listrik sampai dia menyala. Di sini ada indikatornya hijau. Kabel yang tadi yang kita colokkan ke laptop, kita colokkan ke hub. Ini. Colok pelannya ke hub seperti ini hingga indikator menyala seperti ini. Lalu kita hubungkan lagi LAN yang lain yang terhubung ke laptop lain ke hub seperti ini. Hingga dua kabelan ini harus menyala indikatornya. Ini ada kendala ya. Nah, seperti ini. Indikatornya menyala dua-duanya. Oke, ini bisa diklik kanan di WiFi ya, terus open network untuk menyeting IP status. Terus kita ke Ethernet. Yap, Ethernet. Lalu setelah itu kita network and sharing center. Lalu kita klik change adapter setting. Terus kita boleh klik kanan di Ethernet. Terus properties untuk menyeting IP versi 4. Nah, di sini ada IP versi 4 ya. Kita klik tadi, terus use the following IP address. Nah, kita isi 192.168.10.1. Ini untuk IP di komputer pertama ya. Terus kita klik subnetnya ya, subnet max. Itu akan otomatis terisi. Lalu kita klik OK. Terus ini juga oke, kita klik kanan network and internet. Terus ada di paling bawah ya, advanced network setting. Kita klik. Terus di sini ada more network adapter option. Nah, di sini seperti tadi ya, klik kanan, properties. Terus kita ke IP versi 4. Nah, kita pindahkan ke use the following IP address. Nah, seperti tadi ya, 192.168.10, cuman ini yang IP terakhirnya itu 2, soalnya di PC 2 ya. Nah, seperti itu. Terus subnet masknya juga sama kayak tadi, soalnya satu network ya. Nah, terus default gateway-nya 192.168.10.1. Terus kita langsung oke, terus oke kembali. Nah, setelah ini kita bisa cek ping ke Cominform. Jadi tes ping ini untuk mengetahui apakah komputer sudah menyala, terhubung. Terus kita tulis di sini di CMD ping 192.168.10.1 untuk memping di komputer 2 ke komputer 1. Jika sudah dicolokkan ke hub, maka akan muncul, kita klik network, maka akan muncul device yang terhubung. Ini ada laptop yang pertama, ini ada yang kedua. Nah, ini laptop yang saya gunakan di Windows 10, dan yang ini laptop yang di teman saya menggunakan Windows 11. Jika kita klik langsung, itu dia tidak akan bisa karena ada pengaturan yang harus dikonfigurasi. Nah, sebelumnya ini kita aktifkan dulu, turn on, yes. Nah, seperti ini berarti di komputer saya ini bisa membuka ataupun men-share ataupun membuat file yang akan kita sharing. Nah, setelah diaktifkan pengaturan file sharingnya atau diberi izin, kita bisa men-share ataupun melihat folder dari laptop kita atau yang dari laptop orang lain. Nah, ini laptop
yang kita gunakan atau yang saya gunakan di sini. Nah, karena kosong, nah lalu kita akan mencoba untuk men-share-nya. Saya akan coba share file ini. Kita buat folder test, lalu kita masukkan di sini. Nah, klik kanan, kita klik properties, kita sharing, lalu kita share. Nah, selanjutnya kita klik tanda panah ini, kita everyone, jadi siapa saja bisa. Lalu kita add, lalu untuk aksesnya kita bisa read atau write. Kita klik ini dan share. Selesai. Terus kita balik lagi ke network, kita klik ke desktop 1M70KB3. Nah, sudah ada. Sekarang kita lihat di laptop satunya lagi. Oke, ini di laptop satunya lagi kita bisa melihat ada nama laptop yang di komputer satu tadi ya. Sekarang kita bisa buka di network, terus ternyata udah ada di sini tes. Kita bisa buka tesnya. Terus di sini sudah ada filenya. File yang sama yang tadi kita kirim lewat komputer satu. Dan ini juga bisa kita buka ya. Berarti tadi bisa di read dan bisa ditulis dan dibaca gitu. Berarti ini bisa dibaca ya. Kita juga bisa menulis suatu di sini untuk dikirimkan kembali ke komputer satu yang tadi. Kita bisa aja di sini bisa klik kanan, terus kita buat folder ya. Di sini kita buat folder dengan nama yang kita buat nanti. Kita klik sini. Di sini kita buat folder test 2. Nanti ini juga akan terkirim, soalnya kita telah diberi izin untuk menulis di komputernya dia, di folder yang dia sharing. Oke, setelah ini kita tes di komputer 1. Oke, ini kita sudah di komputer 1 ya. Kita bisa lihat lagi di network dan komputer 1 di sini. Maaf agak buram. Kita bisa lihat di sini tes 2. Itulah bagaimana cara kita membuat jaringan sederhana menggunakan kabel UTP dengan tipe strike, yang dimana kita sudah menunjukkan bahan-bahannya, alat-alat yang digunakan, lalu memotong kabelnya, lalu mengurutkan warna sesuai dengan tipe strike, mentes menggunakan LAN tester, lalu kita mencoba men-sharing file, baik itu di komputer master ataupun di komputer satunya lagi. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.